Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan mengenai kaum-kaum yang ingkar. Contohnya kaum Samud, kaum Ad, kaum Sodom. Lalu Allah beri azab dan memusnahkan kaum tersebut. Tetapi kenapa untuk Bani Israel tetap eksis dan ada sampai zaman sekarang dan banyak disebutkan pula dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, Bani Israel terdiri dari orang taat dan orang maksiat. Sama dengan bani-bani yang lain ya. Bani Israel bagian dari Bani Adam. Ketika Al-Quran menyebut ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, siapakah keturunan Israel? Semua keturunan Yakub disebut keturunan Israel, disebut Bani Israel. Dan dari Bani Israel banyak para nabi, para rasul. Kenapa kok banyak sekali diangkat dari Bani Israel para nabi, para rasul? Karena Allah ciptakan manusia terbagi dua, yang taat dan yang maksiat. Kemaksiatan muncul di nafsu mereka, dan ketaatan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang taat itu punya garapan, punya jalan untuk meningkatkan ketakwaan. Maka Allah sediakan lapangan amal, yaitu sekian banyak umat manusia ikut nafsunya. Di kalangan Bani Israel banyak yang mengikuti nafsu mereka masing-masing. Maka sampai saat ini Bani Israel tetap ada, eksis. Dan Al-Quran menyebut-nyebut Bani Israel tentunya untuk mengingatkan umat di seluruh dunia bahwa di kalangan Bani Israel ada para nabi. Di kalangan Bani Israel ada sasaran diutusnya para nabi. Jadi ketika disebut Bani Israel, jangan langsung pemikiran kita negatif. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah kita dengar, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat akan karunia yang Allah curahkan, yang aku curahkan kepada kalian, dan aku angkat kalian di atas alam. Gak tanggung-tanggung ya. Faddaltukum 'alal 'alamin. Dengan cara apa Allah mengangkat Bani Israel di atas alam? Dengan banyaknya para nabi, para rasul di sana. Bukan dengan kemajuan teknologi seperti yang sering diungkap oleh sekian banyak orang. Bukan dengan kemajuan ekonomi, bukan dengan kehebatan militer. Enggak, bukan itu. Terutama kalau dihubungkan kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Pada waktu itu Bani Israel dalam keadaan di bawah Firaun. Jadi sungguh tidak tepat kalau orang berkata, oh sudah ada dalam Al-Quran memang Bani Israel itulah maju. Maju apanya? Bukan kemajuan ekonomi, teknologi atau militer, tetapi dengan hadirnya banyak para nabi dari Bani Israel. Diangkat Bani Israel. Setelahnya diangkat mereka dengan kehadiran para nabi, pengangkatan tersebut tidak mereka syukuri. Mestinya mereka syukuri. Tapi realitanya ajaran yang disampaikan para nabi mereka bantah, mereka tolak. Bahkan di antara mereka ada yang punya program membunuh para nabi. Al-Quran mengabadikan kalimat itu, yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Berarti diabadikan kisah Bani Israel sampai sekarang karena kehidupan umat manusia di seluruh dunia tidak jauh dari itu. Ya, banyak orang yang maksiat, banyak orang yang durhaka, dilahirkanlah para nabi. Kalau sekarang banyak orang yang maksiat, yang durhaka, dilahirkanlah para dai, pelanjut para nabi terdahulu. Berarti kalau kita berbicara tentang para nabi, ada Nabi Hud, Nabi Saleh, itu tidak termasuk dari Bani Israel ya. Tapi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan dari Bani Israel. Mereka berhadapan dengan sekian banyak kemungkaran, kemaksiatan. Kita saat ini juga banyak menyaksikan kemungkaran, kemaksiatan. Yuk ikuti bagaimana cara Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa berdakwah. Dan Nabi Musa, saya barusan mencari, tidak sengaja untuk disampaikan sekarangnya, cuma keperluan menulis, Musa disebut dalam Al-Quran lebih dari 130 kali. Musa. Sedangkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak sampai 60 kali. Ada yang sampai 56, ada yang di bawah itu, ada yang cuma 1 kali, seperti Nabi Idris.
Ini memberikan makna bahwa Nabi Musa dari Bani Israel, dan disebut-sebut sering sekali dalam Al-Quran, itu pembimbing kita dalam menghadapi berbagai kehidupan masyarakat yang penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan. Yuk belajar kepada nabi-nabi yang diangkat dari Bani Israel, antara lain adalah Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa banyak disebut, menunjukkan bahwa perjalanan hidup beliau cermin buat para dai berikutnya saat-saat menghadapi kehidupan seperti kehidupan Bani Israel.